Mbak Runi. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bertemu dalam acara sosialisasi PMMB khususnya bagi mahasiswa UNS gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa acara ini memang untuk UNS gitu ya. Jadi untuk mahasiswa UNS yang akan ikut PMMB gitu. Jadi khusus untuk kepentingan UNS gitu ya. Bagi yang di luar UNS monggo bisa lihat di YouTube-nya gitu ya, di streaming di YouTube-nya CDC UNS KCID. Baik, saya akan mulai terkait dengan ini, sosialisasi PMMB. Kenapa ini sosialisasi ini dilakukan? Karena saya mendapatkan banyak japri dari beberapa mahasiswa yang menanyakan terkait dengan program ini. Gitu ya. Meskipun di panduan dan sosialisasi tahun lalu sudah kami laksanakan, namun demikian masih ada banyak pertanyaan dan nampaknya kami perlu memfasilitasi untuk ini. Ini nanti barangkali penjelasannya tidak terlalu banyak, gitu ya, hanya poin-poinnya saja. Ini lebih menampung nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, gitu ya, bisa lewat chat yang nanti di YouTube barangkali nanti akan dipantau oleh Mas Cahyo di sana, nanti akan disampaikan di sini. Baik, langsung saya share screen aja untuk ini. Mbak Runi, mohon saya dijadikan host, tidak bisa share. Mbak Runi. Siap Pak Ko, sebentar. Yeah. Silahkan. Oke, terima kasih. Baik, sosialisasi PMMB untuk mahasiswa Universitas 11 Maret pada hari ini kita akan sampaikan terkait dengan program ini. Jadi kita tahu secara umum sebelum kita bicara mengenai PMMB perlu kami jelaskan bahwa PMMB ini sangat klop dengan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri gitu ya, terkait dengan Merdeka Belajar ini. Nah, secara umum kita lihat bahwa Merdeka Belajar itu memberikan hak kepada mahasiswa untuk bisa belajar 3 semester di luar prodi gitu ya. Ini jadi dasarnya adalah ini. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi Anda mahasiswa UNS itu boleh melakukan pembelajaran di luar UNS selama 3 semester. Boleh, artinya Anda boleh melakukan itu. Anda mempunyai hak untuk itu. Jadi kalau Anda pengen itu, universitas tidak menghalang-halangi untuk melakukan itu. Tentu saja dengan apa peraturan-peraturan atau dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah itu dasarnya itu. Jadi Anda punya hak untuk belajar 3 semester di luar. Gitu. Jadi kalau kalau Anda 1 semester 1 sampai 5 itu wajib di dalam. Kemudian di 3 semester berikutnya
kalau semesternya bisa diatur, umumnya memang semester akhir, tapi sangat tergantung dari prodinya. Tapi yang jelas berhak 3 semester. Itu dasarnya. Nah, yang bisa dilakukan belajar di luar UNS, di luar kampus, itu apa gitu kan. Ini ada 8 kegiatan belajar di luar kampus. Ada magang, ada proyek desa, ada pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah. Gitu. Bahkan Anda izin 1 semester untuk wirausaha, itu boleh. Gitu. Tentu saja dengan aturan-aturan nanti dikomunikasikan dengan prodi. Gitu. Tidak asal wirausaha, tapi ada aturan-aturannya, ada panduannya, yang itu harus dikomunikasikan karena untuk bisa mengganti mata kuliah yang Anda tinggalkan. Prinsipnya boleh 8 macam ini. Anda boleh melakukan apa-apa untuk mengganti Anda meninggalkan SKS yang Anda tinggalkan tadi. Tentu saja sekali lagi sangat tergantung dari prodi Anda untuk bisa mengakui itu apa tidak. Prinsipnya boleh. Nah, satunya adalah magang. Tentu saja magangnya juga ada aturan-aturan yang harus Nah, itu semua tergantung dengan prodinya. Karena yang tahu boleh menggantikan apa enggak, ini bisa menggantikan apa enggak, nanti adalah program studi. Jadi nanti terkait dengan saya mengambil ini kemudian diganti dengan magang, atau saya magang nanti diakui apa, direkognisi apa, itu nanti dengan prodi, gitu ya, bisa Anda komunikasikan dengan prodi. Tapi prinsipnya bisa. Nah, kita akan bicara nanti lebih banyak di magang, khususnya adalah PMMP. Nah, mekanismenya sebetulnya secara umum nanti juga mengikuti ini, mengambil mata kuliah, memilih ini, KRS. Nah, ini nanti juga dikomunikasikan. Mata kuliah yang mana yang bisa Anda isi, atau bagaimana menggantikan itu, isi KR-nya seperti apa, ini tergantung di prodinya. Nanti dikomunikasikan di prodi. Ini CBC tidak memberikan penjelasan terkait pengisian KRS, bagaimana itu. Tapi intinya gitu. Jadi harus mengisi yang diisi apakah mata kuliah yang ada kemudian diganti, apakah kemudian diisi dengan mata kuliah magang misalnya. Ini nanti tolong dikomunikasikan di prodi Anda masing-masing, bagaimana proses KRS-nya untuk bisa menggantikan ini. Tapi prinsipnya, kemarin saya komunikasi dengan Pak WR1, kalau ini sementara ngisi dulu karena belum ada pengumuman, kemudian nanti kalau diterima bisa di-switch ke itu secara prinsip boleh, tapi secara administratif nanti dikomunikasikan dengan prodi. Nah, mengikuti seleksi, jadi Anda ini mengikuti seleksi, kalau nanti di PMMP Anda sudah daftar kan, ini saatnya ini Anda sudah daftar di perusahaan, dan nanti diterima apa enggak gitu kan, seleksi kan ada seleksi. Kalau lulus seleksi dari ini gitu ya, artinya kalau kita match up gitu ya, nanti kalau match dengan BUMN, Anda baru bisa melakukan magang. Tapi kalau tidak ya nggak jadi kan gitu. Karena belum tentu match gitu kan. Kalau ini belum tentu lulus dalam pengertian ini. Nah, kemudian setelah lulus baru melakukan proses ini. Nah, ini pada tahap sekarang Anda baru mengikuti seleksi administrasi gitu, oleh perusahaan. Itu tahapnya itu. Dan seterusnya nanti setelah itu Anda mengikuti mekanisme ini. Nanti akan kita jelaskan mekanisme yang magang secara detail di UNS. Itu prinsipnya seperti itu. Saya kira jadi tahap Anda saat ini adalah baru mengikuti seleksi di PMMP. Dan sebetulnya kalau magang tadi tidak mesti di PMMP. Nah, ada juga sebetulnya mekanisme PMMP, tapi ada yang daftar nanti bagi yang Anda akuntansi dengan apa kemarin yang di Wika gitu ya, ada butuh akuntansi dan teknik kalau salah. Itu dibutuhkan Wika langsung gitu ya. Yang ini juga kemarin Pegadaian ada di tiga administrasi, tapi sudah kayaknya prosesnya itu juga PMMP tapi langsung ke perusahaannya. Jadi nanti kalau Anda dapat pengumuman ada, kok ini PMMP sama-sama terus kemudian ini kok Wika langsung. Jadi jalurnya ada dua, yang jalur lewat ini nasional tadi FHCI yang langsung perusahaan. Kayak Anda SNPTN apa masuk mahasiswa baru itu kan ada yang lewat
SPMB, ada yang lewat jalur yang lainnya gitu. Ini sama juga jalurnya, ada langsung dari perusahaan, ada yang lewat FHCI gitu ya. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian semesternya di mana gitu ya. Kalau saat ini kan semesternya mestinya kalau S1 ya semester 6 lah gitu ya. Nanti ke genap kan semester 6 gitu ya. Semester 6 gitu ya. Kalau Anda sudah semester 8, semester 5 atau semester 6 gitu ya, ini bisa di sini, bisa juga semester 5 atau semester 7 gitu ya. Itu magang itu bisa di sini. Jadi misalnya bisa semester 5, semester 6, semester 7. Kalau 8 itu sebenarnya sudah tidak disarankan. Karena kalau 8 kan sudah selesai gitu kan. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau nanti saya magang terus kemudian sudah lulus. Nah, itu baiknya jangan ikut program ini gitu kan. Karena program ini memang untuk ini tadi, kampus merdeka tadi. Jadi yang ini. Tapi kalau di sini masih ini ya sebetulnya ya Anda nggak dipakai untuk rekognisi, tapi nggak apa-apa gitu ya. Itu nanti tergantung dari ini perusahaan. Tapi saya sarankan, gitu ya, memang ini akan lebih optimal kalau itu bisa menggantikan semester ini. Jadi paling di semester, kalau ini 7 enggak ya, sekarang posisinya di semester 6. Di posisi semester 6 inilah ini kalau yang diploma berarti semester semester 4 kan gitu ya, semester 4 gitu ya. Kalau sudah semester 6 sudah ini ya, semester 4 kalau yang diploma. Ini prinsipnya itu, nanti terkait dengan semester itu. Jadi saat ini memang khususnya itu diperuntukkan di semester 6 ini. Kalau masih semester 4 kan juga masih belum kan, belum boleh magang, belum cukup untuk magang. Jadi ini sebenarnya semester 6, kalau dulu ada yang semester 8 tapi dia hanya ikut kemudian lulus gitu. Jadi tidak dipakai untuk rekognisi. Tapi terutama akan lebih optimal di semester 6 ini. Jadi sebaiknya saya sarankan yang semester 6 aja yang ikut di program ini. Ini akan lebih optimal. Kecuali kalau semester 8 tapi belum selesai ininya mata kuliahnya, tapi nggak mungkin ya. Nah, kemudian mekanisme dari magang gitu ya, prosedur magang yang di UNS itu seperti apa? Jadi ini itu penempatan semesternya, kemudian mekanisme magang. Tadi secara umum sudah kita sampaikan, tapi ini secara detail yang di UNS. Kalau tadi berlaku nasional kan seperti itu. Tadi saya ambilkan di di buku sakunya Kampus Merdeka kan gitu. Tapi ini yang berlaku di UNS secara khusus. Jadi mahasiswa UNS ini mendaftar magang gitu ya. Mendaftar magang itu bisa di PMMB FHCI ini. Bisa perusahaan yang kerjasama dengan universitas kerjasama universitas, bisa yang di fakultas, barangkali ada kerjasama dengan perusahaan mana, bisa langsung ke perusahaan yang lain. Jadi Anda boleh daftar itu. Setelah mendaftar, tentu saja nanti akan ada seleksi dari perusahaan itu kan, seleksi oleh perusahaan, Anda diterima apa enggak? Kalau diterima, oke itu ya. Nah, ingat, setelah Anda diterima, langkah berikutnya, ini khususnya yang saya jelaskan memang untuk rekognisi. Di luar itu kami tidak menjelaskan itu ya. Ini di match up posisi magang dengan rancangan rekognisi oleh program studi. Artinya ini apa match up ini? Kalau ini kan match up perusahaan cocok, oke diterima. Kalau ini cocok enggak mata kuliah yang akan Anda ambil, yang akan Anda tinggalkan selama 1 semester tadi dengan magang ini. Nah, ini yang tahu prodinya gitu. Nah, misalnya saya prodi pendidikan misalnya, kemudian magang di perusahaan, ini ada nggak mata kuliah yang cocok ini gitu ya? Bisa nggak kemudian nanti menggantikan gitu ya? Nah, jangan sampai nanti Anda sudah magang tapi nggak bisa menggantikan. Itu bukan ini ya, artinya silakan itu urusan dengan prodi, artinya komunikasi dengan prodi. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu ke prodi, nggak mungkin gitu. Itu sangat masing-masing berbeda-beda, masing-masing prodi berbeda. Barangkali prodi yang lain cukup mudah untuk mengakomodir magang menjadi mata kuliah yang ada. Barangkali prodi yang lain agak susah apa yang harus diinginkan. Nah, itu nanti harus Anda komunikasikan dengan prodi untuk bisa
direkognisi tadi. Itu penting ini. Nanti kalau Anda sudah diterima, atau bahkan mulai sekarang bisa Anda komunikasikan juga. Kalau nanti saya magang sebelum diterima, tapi kalau nggak diterima ya sudah nggak jadi kan gitu, nggak jadi magang kan gitu. Tapi mulai sekarang bisa aja dikomunikasikan dengan prodi. Atau nanti kalau Anda sudah diterima sebelum Anda magang, tapi sebenarnya baiknya sekarang itu udah clear ya. Jangan sampai nanti Anda sudah diterima kemudian nggak jadi gitu. Nah ini sayang sekali. Artinya apa? Peluang ini kan banyak diperebutkan oleh banyak universitas. Gitu. Tahun kemarin aja kita hanya dapat 30. Gitu. Hanya dapat 30. Dari 30 itu kemudian ada beberapa kendala karena proses kemarin kondisinya kan juga nggak ini ya. Ada yang berangkatnya tertunda di semester berikutnya, ada kemudian yang nggak jadi karena ya tadi karena kondisi yang tidak tentu ini, karena kondisi pandemi ini, sehingga dari 30 tidak bisa berangkat semuanya dengan berbagai persoalan gitu kan, karena juga ada pandemi, ada hal-hal yang lain gitu. Nah diharapkan kalau yang ikut ini sudah bisa untuk ini menggantikan mata kuliah, sudah bisa dipastikan, sudah bisa dikomunikasikan dengan prodinya gitu. Saya mau magang di PMMP ini, nanti bisa nggak gitu. Kalau bisa Anda daftar gitu. Kalau kemungkinan enggak gitu ya, dan Anda enggak berangkat gitu ya, mendingan Anda enggak daftar. Jadi bagi yang sudah daftar, terkait slide nanti bisa kami kirimkan lewat mana ya nanti ya. Nanti bisa menghubungi kami di Ibu Murti gitu ya, terkait slide-nya ini. Kemudian ini Mas Rizky, terkait dengan kewajiban memiliki nilai TOEFL gitu ya. Apakah ada kewajiban memiliki TOEFL gitu ya? Jadi di persyaratan itu tidak ada gitu ya. Perkara kemudian nanti, tapi selama ini memang tidak pernah meminta persyaratan TOEFL gitu ya. Tapi sebetulnya kalau nanti dalam proses match up kemudian diminta persyaratan itu pada perusahaan-perusahaan tertentu, BUMN tertentu, itu ya sangat tergantung dari perusahaannya gitu. Intinya gitu. Tapi secara umum memang tidak ada persyaratan itu. Tidak ada itu. Jadi dikirim saja karena memang di syaratannya nggak ada. Permisi, Pak. Nah, kemudian terkait dengan mahasiswa yang tidak termatch itu persoalannya apa gitu ya? Persoalannya sebetulnya lebih ke arah antara supply dan demand gitu ya. Jadi supply dan demand gitu ya. Jadi supply-nya itu, kalau supply-nya itu sama dengan demand-nya, pasti akan termatch semua gitu ya. Nah persoalannya kan supply demand-nya kan nggak sama gitu kan. Supply demand-nya, suara saya didengar Mbak Haruni? Dengar Pak Kus, dengar. Oke, ya. Kenapa tidak termatch up tadi? Karena nggak cocok gitu kan. Jadi bukan tidak ini. Tidak cocoknya apa? Contohnya misalnya gini, ada permintaan dari akuntansi itu adalah 100 gitu ya, 100 mahasiswa. BUMN-nya kan banyak, gitu. Ada masing-masing BUMN ada gini. Dia kebutuhannya ada di Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah khususnya mungkin kotanya Solo gitu. Nanti dia akan yang melamar jurusan akuntansi di Solo, dari Solo itu siapa? Itu akan diprioritaskan dulu gitu. Nah, itu sebenarnya sih urusan dari perusahaan gitu ya. Karena perusahaan yang butuh gitu ya, dia punya kriteria sendiri, punya hak untuk menentukan dari yang melamar sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi match itu cocok itu belum tentu dia terbaik atau enggak, karena ada kebutuhan, ada permintaan gitu ya. Jadi ada supply, ada demand. Jadi dimatchkan. Jadi ada perusahaan boleh milih, oh saya butuh jurusan akuntansi ini, kemudian saya butuh ini, nah saya akan gitu kan. Makanya nanti setelah termatch gitu ya, termatch itu nanti perusahaan akan menghubungi masing-masing gitu. Oh dari UNS yang termatch ini, nanti akan kita komunikasi dengan perusahaan, dengan BUMN itu. Pak UNS yang termatch sekian, atau nanti kami akan aktif gitu ya.
dari hasil FSCI saya yang termatch ini kebutuhannya apa? Gitu. Bisa jadi ini nanti nggak cocok juga gitu. Bisa jadi nggak cocok gitu. Oh, ternyata kebutuhannya apa? Yang dibutuhkan kalau jurusan sih oke gitu ya. Biasanya yang nggak cocok itu umumnya ini penempatan gitu kan. Mahasiswa ditempatkan di proyek ini ya, dia keberatan gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau yang kemarin-kemarin gitu ya, itu masih banyak gitu karena waktu belum kampus merdeka permintaan itu nggak ada. Tapi kalau dalam konteks sekarang, mestinya yang berangkat ini karena kebutuhannya kan tinggi, masih mau gitu kan. Itu diharapkan gitu. Kalau nggak sayang nanti akan diganti dengan yang lain gitu. Kalau terpaksa ini di tengah jalan kemudian ya tetap ada aja gitu ya hal-hal yang semacam itu ya. Ternyata kemudian karena ada sesuatu hal sehingga nggak bisa. Jadi tidak termatch lebih karena kebutuhan itu tadi gitu ya. Ini saya kira tergantung dari prodinya. Nah memang dari daftar prodi itu permintaan yang terbesar itu memang akuntansi gitu ya dan mungkin prodi-prodi teknik gitu. Jadi yang banyak gitu. Tapi yang lain tetap ada gitu, nggak masalah. Nah kemudian izin bertanya Pak, untuk sertifikat magang tersebut kelebihannya apa gitu ya? Namanya sertifikat itu kan namanya magang. Ini magang ini kan berbeda dengan magang yang Anda mata kuliah itu ya magang satu dua bulan gitu ya. Kalau magang 1-2 bulan itu kan nggak Anda eh, sebagian besar meskipun tidak semuanya gitu ya. Sebagian besar itu yang dikerjakan bukan bukan apa pekerjaan-pekerjaan yang teknis Anda yang misalnya Anda magang di mungkin yang pertanian di dinas pertanian ngapain gitu ya cuma ikut senam kemudian ikut apa praktis nggak ada kegiatan kompetensi yang anda miliki di sana gitu. Tapi itu belum bisa sebagai pengalaman kerja gitu kan. Sebagai pengalaman kerja Anda belum ada gitu kan. Karena Anda cuma 2 bulan. Tetapi kalau ini memang Anda kerja gitu kan. Kerja status Anda magang gitu. Jadi saya jelaskan di sini bahwa kalau Anda magang di sini, Anda adalah kerja. Sehingga aturan-aturannya juga terkena aturan Anda sebagai tenaga kerja. Mengikuti aturan-aturan peraturan tenaga kerja. Maka Anda harus digaji. Gitu. Maka Anda harus digaji. Karena apa? Karena Anda kerja gitu kan. Nggak bisa tanpa digaji. Karena 6 bulan Anda kerja di sana. Pasti Anda bukan gaji ya istilahnya atau uang saku karena ini proses pembelajaran gitu. Tapi nggak bisa nggak dapat apa-apa sama sekali. Pasti ada uang sakunya, kompensasinya. Karena magang itu konteksnya masih belajar. Tapi ikut di dalam pekerjaan gitu kan. Jadi melakukan pekerjaan sehari-hari yang ada di sana. Anda harus masuk sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan itu. Itu sehingga Anda ini. Nah, kelebihan sehingga sertifikat itu Anda sebagai bukti Anda punya pengalaman kerja selama 6 bulan gitu. Nah, keunggulan yang lain lagi kalau Anda nanti daftar di perusahaan gitu ya, itu Anda sudah punya bukti, bisa saja direkrut langsung ke sana. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kami pesankan, kalau nanti Anda magang di sana, selama 6 bulan ini Anda akan direcord gitu kan, kemampuan Anda, perilaku Anda, kinerja Anda gitu ya, itu terrecord oleh FHCI, oleh BUMN itu gitu. Jangan sampai Anda misalnya bekerja di BUMN X gitu ya, karena nggak suka BUMN, saya nggak akan kerja di BUMN X gitu kan. Terus Anda berkinerja jelek gitu ya, ngapain saya nggak akan kerja di situ gitu. Jangan salah gitu ya, bahwa BUMN lain dia tahu gitu, oh ini dia akan berkomunikasi dengan BUMN yang lain, bahkan tidak hanya BUMN, dengan perusahaan yang lain pun gitu ya. Dia akan komunikasi, oh si anak ini loh, itu dulu magang di kita jelek gitu. Akan terinformasikan dengan yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa antara apa itu bagian HRD di perusahaan-perusahaan itu baik itu BUMN maupun swasta itu saling berkomunikasi, jangan salah. Oh saya punya tenaga ini saya nggak butuh, ini ada bagus loh. Akan direkomendasikan Anda gitu. Itu sudah Anda dilihat punya ada pengalaman
kerja punya sertifikat di BUMN gitu ya, sertifikat dari LHCI ini, dari program magang ini. Oh, kerja di BUMN X gitu ya. Anda melamar di perusahaan swasta gitu kan. Bagian HRD itu akan nelpon HRD-nya perusahaan lagi. Anak ini gimana ya? Kemarin waktu magang gimana? Bagus nggak dia? Dia akan berkomunikasi gitu. Jadi jangan salah gitu ya. Tolong ini diingat gitu. Jadi Anda hati-hati. Anda harus berkinerja baik gitu. Nah, kalau Anda kebetulan nggak senang, nggak di situ, ya tetap Anda harus berkinerja baik. Udah kadung kok, Anda udah tergantung kontrak di situ, suka nggak suka, Anda harus berprestasi bagus di situ. Karena itu akan direkod oleh perusahaan itu. Itu ya, itu menjadi sangat penting catatannya, jadi jangan sampai Anda, wah nggak akan di situ, wah, apa ininya nganyelin, apa itu, apa pimpinannya nggak respect itu, susah ini kita diperalat dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda seperti itu, karena nanti kinerja Anda akan direkam gitu ya, artinya terrecord di perusahaan itu, dan itu saling komunikasi antara HRD satu dengan HRD yang lain. Itu pesan saya gitu ya. Terus kemudian ini Mbak Dinda. Mas Miko sudah masuk, Pak Kus. Mas Miko. Mas Miko, Mbak Dinda ini juga ada yang. Oh, iya. Silakan. Nanti bisa masuk semua. Baik, Pak. Mas Miko, kalau boleh sharing sebentar aja gitu kan, barang 3 menit apa yang ini. Oh, baik, Pak. Ya, silakan. Mas Miko, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum begitu kencang, Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Afif Yuendres Miko dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya keterima di program magang PMMB 2020 batch 2 di PT Angkasa Pura I, penempatannya di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Untuk program ini saya sudah mengikuti sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahun 2019, itu di PT Kereta Api Indonesia, penempatannya di Yogyakarta. Dan itu untuk masuknya dari yang 2019 itu langsung direct dari KAI langsung ke Fakultas Teknik. Yeah. Jadi nanti perusahaan tersebut kayak ingin membutuhkan mahasiswa magang selama 6 bulan dan dijatahin berapa orang, itu langsung ke Fakultas Teknik. Sedangkan saya untuk yang batch 2 ini itu melalui FHCI dan nanti di match dan keluar pengumuman penempatannya dan keterima di mana. Terus untuk kegiatan saya selama PMMB di Angkasa Pura itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kusnandar, itu seperti kita langsung ikut kerja di sana. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana, apalagi saya di divisi listrik bandara, dan juga kalau melihat dengan kondisi pandemi saat ini, untuk divisi listrik itu tidak terpengaruh. Dikarenakan listrik di bandara itu harus standby 24 jam. Sehingga nantinya itu dibagi beberapa shift pagi dan shift malam. Dan itu saya ikut dalam shift tersebut. Banyak kegiatan yang ada di sana dan juga Nggak dengar Mas Miko. Putus ya Mbak Rani? Putus ya? Nggak dengar ya? Mbak Runi dengar suara saya? Iya, bagus, monggo. Ya, yang Mas Miko nggak dengar ya? Mas Miko ini tadi sudah, Pak? Nggak, tuh nggak dengar lagi suaranya. Putus kayaknya, terlempar kayaknya. Tapi tadi Mbak Dinda, Mbak siapa tadi? Yang di Pegadaian? Iya, saya ya? Pak. Iya, Pak. Dinda boleh share pengalaman dikit yang 2-3 menit. Oh iya, Pak.
Udah tanya. Dinda Selamat dari pagi. fakultas apa? Ya, selamat pagi Bapak Kusnandar, Ibu Haruni dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Nista Elsawa dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Kebetulan di sini saya diterima di PT Pegadaian bersama dengan teman saya juga, Diva Sofia, yang juga dari prodi yang sama. Nah, kami berdua ini keterima dari PMMB batch sebelumnya yang kebetulan kami ditempatkan di PT Pegadaian Persero di kantor area Surakarta. Mungkin kalau dari kami sendiri, kebetulan ini kami mulai magang bulan September tahun lalu dan akan selesai bulan Februari ini. Tapi alhamdulillah, insya Allah kami berdua mendapatkan perpanjangan kontrak dari perusahaan yang kemarin juga kami berdua sudah mengurus surat rekomendasi dari kampus melalui Ibu Haruni. Jadi di PMMB sendiri itu terdapat kebijakan mahasiswa itu dapat memperpanjang kontrak melalui perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan seperti itu. Nah, untuk di lain hal itu, keunggulan dari mengikuti program ini juga dalam FHCI juga dijelaskan apabila kami telah mengikuti selama 6 bulan dan kemudian telah menyelesaikan program ini, maka istilahnya golden ticket untuk ketika mendaftar di BUMN. Ya. Kalau Mbak Dinda untuk rekognisi kebetulan ya? Ini dipakai, Pak. Dipakai rekognisi. Dipakai? Untuk kami berdua kemarin, jadi kami